Tunggu nanti. Penyelesaian persoalan tidak selamanya dengan hukum. Bapak agamanya apa? Bukan soal, jangan tanya itu. Bukan, Nanti kita empat mata. Nanti kita empat mata bicara. Ya, nanti empat mata bicara. Bahwasannya canda Anda jangan masuk ke ranah orang. Bukan, saya tidak masuk. Jangan masuk ke ranah orang, Saya tidak Pak. masuk. Ya? Saya Jadi tidak kalau masuk. Anda berbicara Saya tidak sebut nama agama tertentu. komunikasi. Saya tidak sebut nama Makanya agama saya bilang tertentu. jangan jadikan agama Saya sebagai tidak sebut candaan. nama agama Itu harga tertentu. mati. Itu yang pertama. Baru kemudian saya kira Panji apakah mensandingkan antara agama dengan kata ucapan di luar, katakanlah bukan agama atau yang tidak baik, tergantung konteks kalimatnya. Kita orang komunikasi, kalau memang itu bisa kontradiktif, jadi pensandingan tidak selamanya negatif. Bisa juga itu sebagai analogi menjelaskan. Yang kedua, apakah dalam suatu khotbah atau apapun agamanya tidak boleh bercanda? Saya seringkali mendengar di TikTok, agama manapun, semua agama ada, menjelaskan tentang keagamaannya atau katakanlah ibadah dan lain-lain, sering dibawa ke canda. Enggak, tapi kalau di Islam beda, ada ayat Artinya ada. tidak boleh mengolok-olok itu. Enggak, bukan mengolok-olok. Ada itu sesat, itu pikiran sesat itu. Sebentar. Bukan ada agama buat candaan, Pak. Bukan tidak bisa disamakan antara satu bukan agama dengan agama lain. mengolok-olok. Tetapi acap kali setelah dia melakukan, kita tertawa untuk memasukkan pesan lebih persuasi. Jadi harus kita lihat konteks kalimatnya. Gitu. Jadi, ya. Konteks, sebentar, selesai dulu saya. Baru kemudian adalah saya berpendapat bahwa mengenai kembali kepada Panji. Kalau menurut saya ini adalah fakta fenomena bahwa tidak tersalur kritik-kritik dari masyarakat sehingga bisa disampaikan melalui katakanlah stand up comedy. Gitu ya, bisa dengan mural dan lain-lain. Ini indikasi bahwa pemerintah kita tidak menampung aspirasi sehingga disampaikanlah berbagai model yang disampaikan. Karena itu tersumbat, ibarat itu bisul. Jadi oleh karena tidak ini menampung aspirasi dari mana, Pak? Tunggu dulu. Bukan, Anda tadi menyimpulkan. Selesaikan dulu. Kalau Anda potong maka konteksnya akan beda. Anda jangan dulu. Opini seolah-olah pemerintah tidak menampung aspirasi seluruh rakyat. Nanti Anda kritik. Nanti Anda kritik. Enggak, kita dialog aja. Jadi artinya bahwa sebentar. Nanti Anda kritik. Artinya bahwa kalau tersalur aspirasi itu semua, maka bisa saja stand up comedy sesuatu yang bercanda tetapi keberhasilan pemerintah. Bukankah misalnya berbagai fakta ada kekurangan nggak? Ada itu. Mau saya buktikan salah satu diantaranya gitu ya. Bahwa dulu kita katakan tidak perlu bantuan untuk bencana Sumatera. Terakhir boleh, kan begitu. Baru kemudian gas 3 kg tidak boleh dijual oleh pengecer, ternyata jadi bisa. Kasus yang ada di Aceh, perbedaan dengan Sumatera Utara daerah. Ini berbagai hal memang. Artinya bukan saya katakan bahwa pemerintah tidak ada ini contoh saja. Artinya ada keberhasilan pemerintah iya. Oleh karena itu, tunggu. Oleh karena itu maka ruang publik ada ruang publik ada tidak putar-putar ini. Jelas ini. Ruang publik adalah ruang pertarungan. Oleh karena itu, ketika komika mengatakan kritiknya, pemerintah bikin dong komika lagi tentang keberhasilan. Menarik. Gitu loh. Jadi tidak serta-merta langsung lapor. Karena saya harus katakan bahwa penyelesaian persoalan tidak selamanya dengan hukum. Bapak agamanya apa? Bukan soal, jangan tanya itu. Nanti kita empat mata bicara. Ya, nanti empat mata bicara. Bahwasannya canda Anda jangan masuk ke ranah orang. Bukan, saya tidak masuk. Jangan masuk ke ranah orang, Pak. Saya tidak kalau Anda berbicara saya tidak sebut nama agama tertentu. Saya tidak sebut nama agama tertentu. Saya bilang jangan jadikan agama sebagai candaan. Itu harga mati. Bagi Nobel Bang Mumin dan kawan-kawan. Saya tidak sebut agama tertentu. Oleh karena itulah maka saya katakan bahwa ketika itu disampaikan kepada masyarakat, gitu ya, itu hak konstitusional. Coba bayangkan, saya kira Ferry Amsari mengatakan itu, bahwa pemerintah punya, katakanlah program, punya kebijakan, punya peraturan, rakyat hanya punya mulut. Kapan kita memberikan pandangan terhadap masyarakat? Jadi jangan disumbat pernyataan seseorang. Kalaupun misalnya ada pelanggaran hukum tentang diksi-diksi yang digunakan, silahkan diproses. Tetapi tidak segala sesuatu itu hukum-hukum. Saya mau katakan, dalam dialektika ruang publik,
Jangan selalu sedikit-sedikit hukum. Karena mari Bapak kita nggak ngerti berdialektika, hukum. mari kita Bapak berdebat. ngerti nggak pondasi Jadi negara oleh karena Republik itu, Indonesia ini apa? Saya kira kita harus Indonesia adalah berwacana negara hukum, sehingga bukan menemukan negara suatu omon-omon. Bapak harus solusi paham itu. bersama. Baca pasal 3 Satu. Undang-Undang 45. Saya tahu. Pasal Tunggu, 3 tunggu. Undang-Undang 45 Yang terakhir apa? saya mau katakan Aiman. Yang Indonesia terakhir, negara apa? yang terakhir, Negara yang hukum, terakhir. Bos. Jadi Saya jangan Anda sedikit salahkan orang buat mengatakan laporan. tentang- Ini Bapak sama Saya- Fauziuddin dari tadi kalau ada orang menghina nggak boleh dihukum, maksudnya apa sih Pak? Iya. Ini negara ini dibentuk ada hukumnya buat mengatur kehidupan biar nggak Tunggu. kayak kambing. Satu Pak. lagi Bapak yang mau jadi Berarti kayak Anda kambing hidup. membiarkan satu lagi penistaan yang terhadap agama satu di lagi Republik yang saya mau ini. katakan terakhir. Ini kerukunan beragama ini Terakhir. nggak boleh. Saya tidak katakan Diganggu-ganggu. agama tertentu. Ya. Orang salah ya dihukum Pak. Satu lagi bisa mediasi. Tidak selamanya hukum Iya, kalau ini Negara dilaporin kita bagaimana negara bisa hukum, mediasi, Bos. Pak? Terakhir Pak Ngaiman. Makanya baca lagi undang-undang. Saya mengatakan Maksudnya tidak bahwa selalu Anda harus jangan Google terus yang dibaca berakhir di undang-undang. proses hukum. tidak harus. Karena? Kenapa kalau hukum kita kedepankan persoalannya kalah menang. Tapi Oke. kalau dialektika, wacana sehingga tesis dihadapkan dengan antitesis bisa melahirkan sintesis. Satu lagi mau saya tambahkan lagi tentang tambang. Kalau saya mengatakan, kalaupun dikelola oleh Nggak substansi sudah. lembaga keagamaan, nggak apa-apa. Justru itu mereka lakukan supaya memberikan contoh pengelolaan tambang ini loh yang sesuai lingkungan. Sehingga pengelola tambang lain menjadi belajar dari situ. Menjadi role model kalau itu dilakukan dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Ya, Bung Herman, Oke, langsung. saya setuju yang terakhir bahwa kemudian dikembalikan kepada ormas. Ormas adalah perwakilan juga dari masyarakat yang menyatu menjadi ormas dan punya organisasi ini kan mewakili. Tadi menarik. Enggak Masyarakat semuanya yang- harus berujung pada proses hukum. Oke, kita kembali. Iya, boleh. Ya, sebentar. Jadi kita kembali gini. Kita harus mencontoh Presiden Habibie. Bagaimana dulu Presiden Habibie ini, karena orang yang tidak pernah meninggalkan sholat dengan bolong-bolong itu beda. Beda Bung Aiman. Kalau dia adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, sudah pasti dia tidak bolong-bolong. Orang yang bolong-bolong sholatnya belum tentu juga bukan orang yang baik kan. Nah kita lihat gini, mantan presiden kita B.J. Habibie almarhum. Beliau orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan sholat sunnahnya itu luar biasa sekali, bisa kita baca di bukunya. Terus yang kedua adalah, jangan memilih pemimpin yang lihat dari sholatnya. Habibie, apakah dia orang tidak baik? Iya kan? Ini kita harus belajar gitu loh dari founding father. Terus kemudian Bung Karno juga. Bung Karno di mana aja dia sholat gitu loh. Jadi kita jangan apa ya, skeptis terhadap sesuatu membawa umat Islam merasa tersakiti. Ini konsepnya di situ, Bung Aiman. Kita tidak berbicara bahwa kemudian ditambah lagi, saya garis bawahi, Bung Panji itu ngomong pada saat turbulensi. Bagaimana bisa pekerjaan dihubungkan dengan sholat? Cilaka, Pak. Ya, kita mengalami turbulensi. Ya, sebentar lagi. Nah, rapatkan barisan kita sholat fardu. Ini profesi. Pilot itu profesi. Jadi kalau pilotnya adalah muslim, berarti dia sholat untuk menghadapi turbulensi. Ini persoalannya yang saya lihat dalam film yang diputar.